Jadi gini Gus, apa sebabnya Nabi Hud dikafiri umate, Nabi Hud njaluk hukuman saka Allah nang umate dikai. Nabi Nuh dikai, dikabulke. Nabi Soleh dikabulke, Nabi Lut dikabulke. Ya toh, nabi-nabi liyan dikabulke. Ning awake dhewe iki ora tau kabul. Sehingga ada kesimpulan bahwa setelah Muhammad SAW, setelah Rasulullah itu tidak ada lagi hukuman Allah langsung, yang ada hukuman yang ditunda sampai ke akhirat. Sampai ada kesimpulan seperti itu. Saya mencoba mencari yang kira-kira yang lebih dekat lagi apa. Karena yang paling benar hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa ngerabak karo ngiro-iro. Nah, saya punya penglihatan yang sedikit agak berbeda. Kemarin kan saya tanya, kalau semua orang di dunia ini muslim semua, Allah badi ora? Nambah senengnya Allah ora? Ora. Nek sak dunya kabeh iki kafir kabeh, Gusti Allah frustrasi ora? Ora, babar pisan. Jadi Allah tidak ada urusan dan tidak terpengaruh oleh apapun saja, baik maupun buruk dari manusia dan makhluknya. Maka urusannya azab banjir di zaman Nabi Nuh bukan karena Allah sakit hati, bukan karena Allah merasa dirugikan atau merasa gimana-gimana oleh kekafiran umat Nuh. Yang membuat Allah marah dan mengabulkan adalah karena dia mencintai Nabi Nuh. Jadi ngene Bu, nek suami istri ya, suami diajak mungkin tidak marah, tapi nek bojo diajak dihina orang, suaminya lebih marah daripada dirinya sendiri diejek, betul enggak? Jadi kalau kekasihnya diejek, kekasihnya dilukai orang, maka kita akan marah, kan begitu? Allah kelihatannya seperti itu. Jadi ketika belok dikit, ketika Rasulullah hijrah kemudian dikejar oleh pasukan kafir, kemudian masuk ke dalam gua Thur ya, terus dilindungi oleh sarang laba-laba, kemudian Abu Bakar kelihatan takut, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ojo wedi, ojo sedih, Gusti Allah bareng awake dhewe. Itu bukan karena Abu Bakar wedi ketangkep wong kafir. Yang dia takuti bukan itu. Yang dia takuti adalah bahwa Muhammad SAW itu kekasih Allah nomor satu. Nek kekasih Allah ini nganti dilukai, ditatoni karo wong kafir, kuwi Gusti Allah iso nesu tenan, sak Mekah, sak Madinah, sak Arab jebol entek kabeh. Jadi kalau sampean ingin Allah berbuat sesuatu kepada yang menyakiti sampean, menurut saya, dan itu saya lakukan meskipun saya juga belum berhasil, marilah lakukan segala hal yang membuat Allah mencintai kita. Ora ketang ora kekasih kaya nabi-nabi, ning pokoke lumayan dicintailah karena perbuatan kita, kerajinan kita, ibadah kita, puasa kita, wiridan kita, hizib kita membuat Allah mencintai kita, sehingga kalau kita disakiti oleh orang, Allah yang akan marah kepada orang yang menyakiti kita. Leres mboten Gus, mboten Gus nggih. Nah, jadi menurut saya ini juga berguna untuk sampean semua. Sudahlah, saiki iki ora sambales sapa-sapa, ora sanesu karo sapa-sapa. Lakukan segala sesuatu siang dan malam ben Gusti Allah ki saya sayang njenengan kabeh. Nek jenengan sayang disayang Allah, wis kuwi. Allah akan mengharamkan keburukan untuk sampai kepadamu. Allah akan melindungimu dari aib-aib. Kan itu. Haramallahu sayyi'atakum. Allah akan mengharamkan keburukan untuk menimpa kekasihnya. Allah akan menutup aib-aib itu karena dia tidak mau aibnya dipermalukan, kekasihnya dipermalukan di depan orang-orang yang lain. Jadi mungkin tidak berguna omongan saya, tetapi kira-kira hanya itu yang bisa kita, bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Memang itu luar biasa sebenarnya, karena kita berurusan dengan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Jadi Allah itu kan Rahman Rahim nomor siji, bukan yang lain-lain. Nomor satu Allah itu yang primer adalah Rahman Rahim. Jadi urusannya cinta ternyata. Maka jadilah
pecinta Allah, supaya Allah menjadi kekasihmu, supaya engkau menjadi kekasihnya Allah, sehingga nanti karena rahman rahimnya, maka Allah tidak terima kalau ada orang yang menyakitimu. Kira-kira ngoten gitu. Leres nggak betul? Leres gitu logikanya. Itu loh. Jadi gini Gus, apa sebabnya Nabi Hud dikafiri umate, Nabi Hud njaluk hukuman saka Allah nang umate dikai, Nabi Nuh dikai dikabulke, Nabi Soleh dikabulke, Nabi Lut dikabulke, ya toh, nabi-nabi liyan dikabulke, ning awake dhewe iki ora tau kabul. Sehingga ada kesimpulan bahwa setelah Muhammad SAW, setelah Rasulullah itu tidak ada lagi hukuman Allah langsung, yang ada hukuman yang ditunda sampai ke akhirat. Sampai ada kesimpulan seperti itu. Saya mencoba mencari yang kira-kira yang lebih dekat lagi apa. Karena yang paling benar hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa ngerabak karo ngiro-iro. Nah, saya punya penglihatan yang sedikit agak berbeda. Kemarin kan saya tanya, kalau semua orang di dunia ini muslim semua, Allah badi ora? Nambah senengnya Allah ora? Ora. Nek sak dunya kabeh iki kafir kabeh, Gusti Allah frustrasi ora? Ora, babar pisan. Jadi Allah tidak ada urusan dan tidak terpengaruh oleh apapun saja, baik maupun buruk dari manusia dan makhluknya. Maka urusannya azab banjir di zaman Nabi Nuh bukan karena Allah sakit hati, bukan karena Allah merasa dirugikan atau merasa gimana-gimana oleh kekafiran umat Nuh. Yang membuat Allah marah dan mengabulkan adalah karena dia mencintai Nabi Nuh. Jadi ngene Bu, nek suami istri ya, suami diajak mungkin tidak marah, tapi nek bojo diajak dihina orang, suaminya lebih marah daripada kalau dirinya sendiri diejek, betul enggak? Jadi kalau kekasihnya diejek, kekasihnya dilukai orang, maka kita akan marah, kan begitu? Allah kelihatannya seperti itu. Jadi ketika belok dikit, ketika Rasulullah hijrah kemudian dikejar oleh pasukan kafir, kemudian masuk ke dalam gua Thur ya, terus dilindungi oleh sarang laba-laba, kemudian Abu Bakar kelihatan takut, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ojo wedi, ojo sedih, Gusti Allah bareng awake dhewe. Itu bukan karena Abu Bakar wedi ketangkep wong kafir. Yang dia takuti bukan itu. Yang dia takuti adalah bahwa Muhammad SAW itu kekasih Allah nomor satu. Nek kekasih Allah itu nganti dilukai, ditatoni karo wong kafir, kuwi Gusti Allah iso nesu tenan, sak Mekah, sak Madinah, sak Arab jebol entek kabeh. Jadi kalau sampean ingin Allah berbuat sesuatu kepada yang menyakiti sampean, menurut saya, dan itu saya lakukan meskipun saya juga belum berhasil, marilah lakukan segala hal yang membuat Allah mencintai kita. Ora ketang ora kekasih kaya nabi-nabi, ning pokoke lumayan dicintailah karena perbuatan kita, kerajinan kita, ibadah kita, puasa kita, wiridan kita, hizib kita membuat Allah mencintai kita, sehingga kalau kita disakiti oleh orang, Allah yang akan marah kepada orang yang menyakiti kita. Leres mboten Gus, mboten Gus nggih. Nah, jadi menurut saya ini juga berguna untuk sampean semua. Sudahlah, saiki iki ora sambales sapa-sapa, ora sanesu karo sapa-sapa. Lakukan segala sesuatu siang dan malam ben Gusti Allah ki saya sayang njenengan kabeh. Nek njenengan sayang disayang Allah, wis kuwi. Allah akan mengharamkan keburukan untuk sampai kepadamu. Allah akan melindungimu dari aib-aib. Kan gitu. Haramallahu sayyi'atakum. Allah akan mengharamkan keburukan untuk menimpa kekasihnya. Allah akan menutup aib-aib itu karena dia tidak mau aibnya dipermalukan, kekasihnya dipermalukan di depan orang-orang yang lain. Jadi
Mungkin tidak berguna omongan saya, tetapi kira-kira hanya itu yang bisa kita, bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Memang itu luar biasa sebenarnya, karena kita berurusan dengan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Jadi Allah itu kan Rahman Rahim, nomor siji, bukan yang lain-lain. Nomor satu Allah itu yang primer adalah Rahman Rahim. Jadi urusannya cinta ternyata. Maka jadilah pecinta Allah supaya Allah menjadi kekasihmu, supaya engkau menjadi kekasihnya Allah, sehingga nanti karena Rahman Rahimnya, maka Allah tidak terima kalau ada orang yang menyakitimu. Kira-kira ngoten nggih, Bu? Leres nggih bener? Leres nggih, Bu? Logikane. Gitu loh. Jadi gini Gus, apa sebabnya Nabi Hud dikafiri umate, Nabi Hud njaluk hukuman saka Allah nang umate dikai. Nabi Nuh dikai, dikabulke. Nabi Soleh dikabulke, Nabi Lut dikabulke. Ya toh, nabi-nabi liyan dikabulke. Ning awake dhewe iki ora tau kabul. Sehingga ada kesimpulan bahwa setelah Muhammad SAW, setelah Rasulullah itu tidak ada lagi hukuman Allah langsung, yang ada hukuman yang ditunda sampai ke akhirat. Sampai ada kesimpulan seperti itu. Saya mencoba mencari yang kira-kira yang lebih dekat lagi apa, karena yang paling benar hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa ngerabak karo ngiro-iro. Nah, saya punya penglihatan yang sedikit agak berbeda. Kemarin kan saya tanya, kalau semua orang di dunia ini Muslim semua, Allah badi ora? Nambah senengnya Allah ora? Ora. Nek sak dunya kabeh iki kafir kabeh, Gusti Allah frustrasi ora? Ora, babar pisan. Jadi Allah tidak ada urusan dan tidak terpengaruh oleh apapun saja, baik maupun buruk, dari manusia dan makhluknya. Maka urusannya azab banjir di zaman Nabi Nuh bukan karena Allah sakit hati, bukan karena Allah merasa dirugikan atau merasa gimana-gimana oleh kekafiran umat Nuh. Yang membuat Allah marah dan mengabulkan adalah karena dia mencintai Nabi Nuh. Jadi ngene Bu, nek suami istri ya, suami diajak mungkin tidak marah, tapi nek bojo diajak dihina orang, suaminya lebih marah daripada kalau dirinya sendiri diejek, betul enggak? Jadi kalau kekasihnya diejek, kekasihnya dilukai orang, maka kita akan marah, kan begitu? Allah kelihatannya seperti itu. Jadi ketika belok dikit, ketika Rasulullah hijrah kemudian dikejar oleh pasukan kafir, kemudian masuk ke dalam gua Thur ya, terus dilindungi oleh sarang laba-laba, kemudian Abu Bakar kelihatan takut, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ojo wedi, ojo sedih, Gusti Allah bareng awake dhewe. Itu bukan karena Abu Bakar wedi ketangkep wong kafir. Yang dia takuti bukan itu. Yang dia takuti adalah bahwa Muhammad SAW itu kekasih Allah nomor satu. Nek kekasih Allah itu nganti dilukai, ditatoni karo wong kafir, kuwi Gusti Allah iso nesu tenan, sak Mekah, sak Madinah, sak Arab jebol entek kabeh. Jadi kalau sampean ingin Allah berbuat sesuatu kepada yang menyakiti sampean, menurut saya, dan itu saya lakukan meskipun saya juga belum berhasil, marilah lakukan segala hal yang membuat Allah mencintai kita. Ora ketang ora kekasih kaya nabi-nabi, ning pokoke lumayan dicintai lah, karena perbuatan kita, kerajinan kita, ibadah kita, puasa kita, wiridan kita, hizib kita membuat Allah mencintai kita, sehingga kalau kita disakiti oleh orang, Allah yang akan marah kepada orang yang menyakiti kita. Leres mboten Gus, mboten Gus nggih. Nah, jadi menurut saya ini juga berguna untuk sampean semua. Sudahlah, saiki iki ora sambales sapa-sapa, ora nesu karo sapa-sapa. Lakukan segala sesuatu siang dan malam ben Gusti Allah ki saya sayang njenengan kabeh. Nek njenengan sayang disayang Allah, wis kuwi.
Allah akan mengharamkan keburukan untuk sampai kepadamu. Allah akan melindungimu dari aib-aib. Kan itu. Haramallahu sayyi'atakum. Allah akan mengharamkan keburukan untuk menimpa kekasihnya. Allah akan menutup aib-aib itu karena dia tidak mau aibnya dipermalukan, kekasihnya dipermalukan di depan orang-orang yang lain. Jadi mungkin tidak berguna omongan saya, tetapi kira-kira hanya itu yang bisa kita, bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Memang itu luar biasa sebenarnya, karena kita berurusan dengan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Jadi Allah itu kan Rahman Rahim, nomor siji, bukan yang lain-lain. Nomor satu Allah itu yang primer adalah Rahman Rahim. Jadi urusannya cinta ternyata. Maka jadilah pecinta Allah supaya Allah menjadi kekasihmu, supaya engkau menjadi kekasihnya Allah, sehingga nanti karena Rahman Rahimnya, maka Allah tidak terima kalau ada orang yang menyakitimu. Kira-kira ngoten ibu, leres nggak bener? Leres ibu, logikanya itu loh. Jadi gini Gus, apa sebabnya Nabi Hud dikafiri umate, Nabi Hud njaluk hukuman saka Allah nang umate dikai. Nabi Nuh dikai, dikabulke. Nabi Soleh dikabulke, Nabi Lut dikabulke. Ya toh, nabi-nabi liyan dikabulke. Ning awake dhewe iki ora tau kabul. Sehingga ada kesimpulan bahwa setelah Muhammad SAW, setelah Rasulullah itu tidak ada lagi